Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Fitra Amalia dengan NPM 2417051014 dari kelas B Ilmu Komputer. Pada video ini saya akan membahas soal tentang aturan produksi dari tata bahasa RG, CFG, CSG, dan UG. Sebelum itu, aturan produksi adalah aturan pembentukan kalimat atau string dalam suatu tata bahasa formal. Aturan ini menentukan bagaimana simbol-simbol non-terminal dapat digantikan oleh simbol terminal atau non-terminal lain untuk membentuk suatu kalimat dari bahasa tersebut. Untuk umumnya seperti ini. A ini bagian kiri berisi satu atau lebih simbol non-terminal, sedangkan B bagian kanan berisi rangkaian simbol terminal atau non-terminal. Nah, jenis tata bahasa itu dibagi menjadi 4. Ada RG sebagai regular grammar yang artinya bentuknya seperti ini, artinya simbol di kiri hanya satu non-terminal, dan kanan itu maksimal satu terminal diikuti non-terminal, dan biasa digunakan untuk bahasa reguler. Kemudian yang tipe 2 itu CFG, context free grammar, kiri satu non-terminal dan kanan bisa kombinasi terminal dan non-terminal, digunakan dalam bahasa pemrograman. Kemudian ada namanya context sensitive grammar atau CSG. Panjang sisi kanan itu lebih besar sama dengan panjang sisi kiri, jadi mereka itu sama. Simbol non-terminal hanya dapat diganti jika berada dalam konteks tertentu. Kurang ada namanya unrestricted grammar atau UG. Ini tanpa batasan, tidak ada aturan batasan yang bisa digantikan apapun dengan apapun, mewakili bahasa yang dapat dikenali oleh bahasa Turing. Ini ada contohnya, jadi misal tata bahasa seperti ini. F ini sebagai himpunan non-terminal, inputnya itu himpunan terminal. Aturan produksinya S ke AA, A ke B. Dari aturan tersebut, string AB dapat dihasilkan dari S, kemudian AA, dan AB. Nah, simbol terminal dan non-terminal itu apa? Nah, simbol terminal itu simbol akhir atau simbol nyata yang muncul dalam kalimat akhir dari sebuah tata bahasa. Misal, AA, maka AA adalah simbol terminal. Jika kita hasilkan string AAB, maka AAB hanya berisi simbol terminal. Simbol non-terminal biasanya itu simbol pembentuk yang digunakan sementara dalam proses menghasilkan kalimat. Simbol ini belum muncul di hasil akhir karena bisa diganti oleh aturan produksi. Ibaratnya itu kayak variabel yang membantu membentuk kalimat. SAB adalah simbol non-terminal. Biasanya huruf kapital yang digunakan untuk non-terminal. Jadi simbol non-terminal itu biasa menggunakan huruf kapital, sedangkan simbol terminal itu menggunakan huruf kecil. Ini ada contoh gabungannya. Kesimpulannya itu simbol terminal itu simbol akhir yang muncul dalam hasil, sedangkan non-terminal itu simbol pembentuk yang akan diganti sesuai aturan produksi. Dari soal yang ini, dalam teori bahasa formal, aturan produksi yang membentuk seperti gambar di bawah ini dengan A sebagai simbol variabel tunggal dan A sebagai deretan simbol terminal maupun non-terminal merupakan ciri dari jenis tata bahasa apa? Jawabannya itu adalah context free grammar. Karena pada CFG bagian kiri, aturan produksi hanya boleh terdiri dari satu simbol non-terminal, sedangkan bagian kanan bisa berupa kombinasi simbol terminal atau non-terminal. Nah, di sini informasi detail dasar soal di atas tentang
Text-free grammar itu jenis tata bahasa formal yang digunakan dalam teori bahasa otomata yang untuk menggambarkan struktur sintaksis bahasa pemrograman atau bahasa alami. Bentuknya itu seperti ini ya. Untuk aturan produksinya itu dimana A sebagai simbol non-terminal yang besar, A yang kecil itu deretan simbol yang dapat berubah yang berupa terminal, non-terminal, atau kombinasi dari keduanya. Jadi kegunaan cari CFG juga itu untuk menentukan struktur sintaks bahasa pemrograman, menjelaskan hierarki kalimat dalam bahasa alami, dasar teori untuk passdown automata, digunakan dalam analisis bahasa formal atau linguistik komputasional. Demikianlah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.